Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon meragukan adanya pemerkosaan massal pada tragedi Mei 1998 menuai gelombang kritik. Fadlizon membantah adanya kasus pemerkosaan. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Alhasil, kritik bertubi-tubi dan memicu kekecewaan dari sejumlah aktivis dan pegiat HAM. Fadlizon mempersoalkan penggunaan diksi pemerkosaan massal yang disematkan dalam peristiwa kerusuhan 13 hingga 14 Mei 1998. Fadli pun tidak membantah adanya kekerasan seksual di tragedi 1998 dan mengutuk berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konteks peristiwa Mei 1998. Namun, dirinya menegaskan penyebutan diksi terjadi pemerkosaan massal saat itu harus digunakan secara hati-hati. Pasalnya belum ada bukti kuat dan data yang terverifikasi terkait peristiwa tersebut. Fadli berharap agar sejarah diketahui masyarakat lewat fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. Hingga kini, pernyataan Fadlizon mempersoalkan adanya diksi pemerkosaan massal di tragedi Mei 1998 menuai polemik di masyarakat. Lantas seperti apa tanggapan Fadlizon terkait buntut pernyataannya yang menuai kritik keras dari berbagai pihak? Tim TV One mengabarkan. Kami akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Fadlizon. Selamat malam, Pak Fadlizon. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin langsung saja Pak Menteri, ini pernyataan Anda berkaitan dengan pemerkosaan massal beberapa waktu yang lalu ini menuai polemik, bahkan dikritisi oleh DPR. Sebenarnya Anda melihat adanya kasus ini seperti apa, Pak Menteri? Iya, sebenarnya kan ini peristiwa yang sudah lama sekali terjadi ya. 27 tahun yang lalu, banyak mungkin mereka yang juga belum lahir, dan juga banyak yang mungkin catatan-catatannya itu tidak lengkap gitu terkait dengan peristiwa di masa lalu itu. Sebenarnya wawancara atau waktu kemarin itu podcast itu adalah satu wawancara yang terkait dengan bagaimana kita dalam konteks sejarah itu perlu berhati-hati gitu. Untuk menulis sejarah harus sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan juga sejarah harus menjadi bagian memori dan narasi kolektif yang justru membangun ya. Kita banyak peristiwa-peristiwa yang merupakan tragedi di masa lalu, dan memang peristiwa-peristiwa itu masih meninggalkan sejumlah tanda tanya, bahkan silang pendapat dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan apa yang terjadi pada waktu 1998. Kita tentu mengutuk dan juga mengecam keras ya terjadinya berbagai macam tindak kejahatan pada waktu terjadi kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei tahun 1998 yang juga telah jatuh korban, ada kerusakan material dan juga imaterial, dan juga saya sangat yakin juga terjadi kekerasan seksual, perundungan seksual, dan lain-lain. Nah, tetapi ada satu istilah yang di situ yang selalu menjadi problematik ya, dan 20-an tahun lebih ini itu tidak pernah konklusif. Apa itu? Yaitu yang disebut sebagai perkosaan massal. Perkosaan massal itu kan satu terminologi yang sangat keras sekali gitu. Seolah-olah orang Indonesia ini melakukan hal itu. Dan bahkan waktu itu diamplifikasi tahun 98 itu dengan menggunakan foto-foto yang merupakan hoax ya di media-media internasional. Dan dimuat itu di media-media di Hong Kong, di Jepang, dan lain-lain. Dan ternyata itu adalah foto-foto ya dari website yang tidak bertanggung jawab. Nah, inilah yang saya kira kita perlu hati-hati di dalam menggunakan istilah itu. Jadi intinya adalah bagaimana sejarah itu harus ditulis dengan kebenaran, dengan hati-hati, dan tentu dengan kepentingan nasional kita. Ya, jangan sampai kita dituduh sebagai bangsa yang melakukan perkosaan massal gitu ya. Karena itu cap dari media-media asing ketika itu.
Baik, berbicara mengenai perkosaan massal yang tadi Anda garis bawahi begitu ya Pak Menteri, ini sudah ada tim gabungan pencari fakta Pak Menteri yang kemudian ini dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia saat itu B.J. Habibie, dan juga bahkan dalam pidatonya B.J. Habibie ini selaku Presiden menyebutkan bahwa benar adanya ratusan orang yang kemudian ini menjadi korban dalam kejadian yang mengenaskan tersebut. Anda menyikapi hal ini seperti apa? Jadi ketika Presiden Habibie berbicara itu, tim gabungan pencari fakta itu belum selesai. Itu bulan Agustus tahun 1998. TGPF itu kan baru selesai pada bulan Oktober. Itu pun tidak konklusif ya kalau kita lihat. Saya menulis ini dalam buku Politik Huru Haramei 1998, dan di situ saya tulis segala macam, termasuk sumber-sumber datanya. Saya juga melakukan penelitian. Apa yang ditemukan oleh TGPF itu tidaklah terlalu konklusif gitu ya. Ada angka 52, tapi yang didengar langsung itu dari 3 orang. Tapi sampai sekarang itu tidak ada proses hukum. Kalau misalnya memang ada satu perkosaan yang sifatnya massal, tentu kita sangat mendukung itu ada proses hukum, proses judisial terhadap itu. Tetapi bahkan ada buah majalah terkemuka ketika itu sampai 3 bulan melakukan investigasi ya, saya dengar itu sulit untuk mendapatkan bukti-bukti itu. Jadi lebih banyak mungkin campaign. Bukan berarti saya menegasikan ya bahwa terjadi peristiwa kekerasan seksual. Saya yakin jangankan di masa kerusuhan, di masa sekarang pun tiap hari masih berlangsung, dan ini yang harus kita kutuk, harus kita kecam. Ya, dan ini merupakan satu kejahatan yang menurut saya harus kita habisi gitu ya, harus kita hentikan. Nah, tapi istilah sekali lagi kembali kepada perkosaan massal itu, orang punya muatan ya, seperti dalam berbagai peristiwa di masa lalu itu, misalnya perkosaan di Nanjing gitu, di dalam peristiwa itu, atau di mana-mana gitu. Nah, ini akan menjadi satu cap yang buruk, apalagi kalau tidak bisa dibuktikan sebagai perkosaan massal. Tapi kalau terjadi kekerasan seksual, saya yakin itu terjadi dan sampai sekarang pun masih terus terjadi. Nah, ini adalah narasi yang sangat penting bagi bangsa kita, dan juga tidak ada masalah, maksudnya itu konklusi hukum ketika itu. Data-data juga hanya angka yang dihasilkan oleh TGPF, tetapi tidak ada bukti siapa, walaupun ya itu tentu argumentasinya mereka menyembunyikan identitasnya. Tapi dari dokter pun waktu catatan di masa lalu itu tidak ada dokter yang datang. Ini misalnya dari pasien kan bisa namanya disamarkan dan sebagainya. Jadi kita lihat pada waktu itu konteksnya agak berbeda dengan sekarang ya. Waktu itu konteksnya itu terjadi power blocking gitu. Baik, Pak Menteri, artinya Anda memang setuju bahwa di tahun itu, di tahun 1998 ini memang betul ada kekerasan seksual, tapi Anda meragukan ataupun juga menghindari adanya diksi pemerkosaan massal yang kemudian digunakan? Iya, setahu saya juga tidak pernah konklusif disebut sebagai perkosaan massal, tapi ada kekerasan seksual, ada yang lain-lain itu ya. Apalagi sekarang yang namanya kekerasan seksual itu dari 27 tahun yang lalu itu sudah semakin berubah ininya, apa namanya, terminologinya kan sekarang semakin berkembang. Nah, tapi ada perkosaan massal, saya sangat hati-hati sekali untuk menyebut itu, karena ini bisa mencap bahwa bangsa Indonesia pernah melakukan perkosaan massal terhadap bangsanya sendiri gitu ya. Dan ini yang menurut saya sangat merugikan juga kepentingan nasional kita gitu. Baik. Kita perlu berhati-hati untuk menggunakan diksi ini dan juga belum tentu benar adanya begitu ya, kalau saya boleh mengutip apa yang kemudian dijelaskan oleh Pak Menteri. Tapi apakah kemudian ini pemerintah akan melanjutkan mencari kebenaran dari fakta-fakta sejarah kelam yang kemudian pernah dialami bangsa Indonesia ini Pak, dalam hal ini, dalam konteks ini adalah pemerkosaan massal itu sendiri? Di era reformasi di awal-awal itu terjadi kebebasan di dalam melakukan investigasi. Dan kemudian tidak ada satu proses terhadap masalah ini. Jadi tidak ada halangan, karena ketika itu sudah rezim sudah berganti. Jadi tidak ada halangan bagi pemerintahan selanjutnya untuk melakukan itu. Tetapi
kalau kita lihat tidak menemukan apa yang disebut sebagai massal itu ya. Terjadi kekerasan ya, terjadi korban jiwa ya, terjadi bahkan pembakaran dan lain-lain itu terjadi. Tetapi soal massal itu tidak pernah secara konklusif ya, bahkan tidak pernah ada pengadilannya, tidak pernah ada hukumnya. Siapa pelakunya, di mana kejadiannya, itu kan sangat penting ya data-data ini, akurasi ini. Jadi memang menurut saya kita perlu berhati-hati tadi gitu ya untuk membuat istilah-istilah yang memang tentu punya muatan-muatan kepentingan juga. Ada juga kan orang-orang yang ingin menjelek-jelekan Indonesia di mata internasional ketika itu. Ketika itu pun sudah terjadi gitu ya. Jadi ada namanya media framing bahwa terjadi dan bahkan sudah terlanjur dimuat di banyak media internasional ketika itu dan akhirnya dikoreksi juga oleh mereka. Baik, jika di dalam negeri ini banyak penolakan ataupun juga kritikan yang terus terjadi begitu ya, apakah kemudian ini langkah Pak Menteri bersama dengan pemerintah ini juga akan terus dilakukan untuk mencari tahu kebenaran dari pemerkosaan massal ini, ya, Pak Menteri? Kita ini berada di era demokrasi. Berbeda pendapat itu saya kira sesuatu hal yang wajar. Ya, dan menurut saya kalau ada yang meneliti dan bisa menemukan dengan data-data yang luar biasa akurat dan apalagi bisa menunjukkan pelaku-pelakunya, saya kira itu akan sangat bagus sekali gitu ya. Tetapi selama 27 tahun itu tidak pernah terjadi gitu. Ini yang saya kira harus kita luruskan. Disitulah saya kira fungsi di dalam melihat bagaimana kita secara metodologis untuk menuliskan sejarah kita gitu ya. Jangan sampai kita menuliskan sejarah berdasarkan sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan fakta-fakta yang kemudian bisa misleading gitu. Baik, terima kasih Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Menteri.